Om Swastiastu. Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran IPA. Seperti kita tahu semua, dalam pandemi COVID-19 ini kita belum diperbolehkan untuk memasuki ruang laboratorium IPA untuk melakukan kerja praktek. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang baik ini Bapak akan memberikan materi praktek, yaitu praktek pengukuran, di mana Bapak sudah siapkan alat ukur yang dipakai dalam praktek kali ini. Ini seperti ini, namanya mistar. Yang dalam penggunaan mistar ini sudah umum, sudah sering kalian pakai, tapi masih juga kalau dalam kerja praktek salah menentukan titik awal, biasanya hasil ukurnya salah. Ya, nanti kita dalam melakukan prakteknya, ya, nanti Bapak akan berikan contohnya. Terus ada alat ukur. Ini Bapak ambil kemarin, pinjam dari laboratorium SMP Negeri 1 Kota Bekasi. Ini yang disebut dengan mistar geser. Ya, ini mistar geser. Jadi alat ini dipakai untuk mengukur, umumnya dipakai untuk mengukur diameter luar dan diameter dalam. Yang ini yang bawah dipakai untuk mengukur diameter luar. Nah, terus yang ini yang atas dipakai untuk mengukur diameter dalam. Ya, yang ini luar, yang bawah luar, yang atas diameter dalam. Nah, ini satu lagi mikrometer skrup. Ya, ini biasanya dipakai untuk mengukur ketebalan. Ya, ketebalan. Ya, sama juga di sini ada skala-skala. Ya, skala utama, skala nonius, sama nanti dalam perhitungan perbedaan cuman dalam pengalian. Ya, nanti akan kita belajar praktek. Nah, itu akan hari ini akan kita lakukan praktek pengukuran. Selanjutnya silakan menonton video yang lain. Nah, anak-anak, kita mulai dengan mengukur dengan mempergunakan alat ukur mistar. Ya, umpama kita mengukur, ya, contohnya ini panjang kotak ini, ya, di tempat mistar geser tadi kita ukur panjang. Nah, kalau menentukan titik, ya, ini titik bisa menentukan titik awal, ya, menentukan titik awal harus dari 0, ya, dari 0. Nah, itu jadi panjang kotak ini adalah berapa? 26 cm, ya, adalah 26 cm. Nah, jadi kalau seandainya kita salah menentukan dari titik awalnya angka 1, maka angka akhir
titik akhir kita melihat angka 27. Jadi hasil pengukurannya salah. Yang sebenarnya panjang dari kotak ini adalah 26, karena salah menentukan titik awalnya, maka hasil pengukuran menjadi salah. Nah, itulah dalam mengukur dengan mempergunakan mestar. Hal yang lain juga cara melihat untuk menentukan titik. Umpamanya kalian melihat dari samping seperti ini, salah, kita susah menentukan umpamanya berapa lebar lebar kotak ini. Nah, kita lihat hasil ini pada sebenarnya lebarnya 10 ya. Kalau kita lihat dari samping itu hasilnya bisa lebih dari 10 cm. Nah, itu salah. Cara melihatnya juga harus tegak lurus dengan titik angka yang mau dilihat. Itu ya nak ya. Itu cara praktek mempergunakan atau praktek pengukuran dengan mempergunakan mestar. Ya, baiklah anak-anak, alat selanjutnya yaitu ini mestar geser. Bagaimana cara mempergunakan mestar geser? Tapi sebelumnya harus memahami dulu bagian-bagian daripada mestar geser. Nah, ini yang bawah yang disebut dengan rahang dalam dipakai untuk mengukur diameter luar. Ini rahang dalam dipakai untuk mengukur diameter luar. Sedangkan ini yang di atas ini adalah rahang luar, dipakai untuk mengukur diameter dalam. Nah, ini ada pengunci. Jadi kalau sudah benda yang diukur sudah selesai diukur, bendanya bisa ini dikunci dulu, bendanya sudah bisa dilepas, kita bisa membaca berapa hasil ukurnya. Nah, terus ini yang di bawah ini gunanya untuk mengukur kedalaman suatu lubang. Ya belah, umpama kita sekarang mengukur diameter umpamanya benda ini. Nah, ini benda yang Bapak pegang ini berapa diameter luar daripada ini benda sambungan L, pipa L ya. Ini setelah diukur ya, kita kunci. Nah, ini benda yang kita ukur sudah bisa dilepas. Maka kita bisa melihat hasil ukur. Kita lihat hasil di skala. Ini tadi Bapak belum menyampaikan bahwa ini adalah skala utama ya, ini skala utama. Terus ini skala yang bawah ini skala nonius. Nah, di skala utama menunjuk angka 29 ya, 29 lebih mili. 29 lebih mili jadi 29 koma. Nah, terus kita lihat di skala nonius yang berhimpit dengan garisnya yang berhimpit dengan skala utama. Nah, kita lihat ini harus teliti melihatnya angka berapa yang berhimpit. Nah, kita lihat dari angka berapa itu 4 belum 5 6 ya. Yang berhimpit di situ yang paling meningkat berhimpit adalah angka 6
Nah, jadi hasil ukur adalah 29,6 mm. Nah, begitulah anak-anak cara mempergunakan untuk mempergunakan mistar geser. Ya anak-anak, selanjutnya bagaimana cara untuk mengukur diameter dalamnya. Ya, kita pakai rahang luar. Nah, ini kita pakai rahang luar daripada mistar geser. Nah, kalau sudah ini masukkan, nah, ini pakai jempol ini tarik. Nah, kalau sudah ditarik, dikunci, nah, ini benda sudah bisa dilepas. Kita sudah bisa membaca berapa hasil ukur. Nah, kita lihat skala angka 0 di skala Nonius ada di 22. Nah, 21 ya, belum sampai ke 22. Jadi 21, ya, karena ini belum sampai ke angka 22. 21, kita lihat sekarang garis yang berimpit dengan garis skala Nonius yang berimpit dengan skala utama itu ada di angka, lihat di angka antara 7 dengan 8. Nah, artinya hasil pengukurannya adalah 21,75. Nah, karena antara 7 dengan 8 itu pertengahannya itu dihitung 5. Artinya hasil pengukurannya 21,75 mm. Nah, demikian anak-anak cara mempergunakan atau mengukur diameter dalam dari sebuah benda. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengukur kedalaman sebuah lubang. Nah, umpamanya Bapak akan mengukur lubang. Nah, ini seruling ya, Bapak bawa seruling. Jadi caranya ini masukkan, tekan ya, ini tekan. Nah, sampai mentok. Nah, terus ini sudah bisa dikunci ya. Sudah bisa dikunci. Ya, baru setelah dikunci kita bisa melihat berapa kedalaman dari lubang seruling tadi. Nah, kita lihat skala angka 0 di skala Nonius ada di sampai di angka 2 nggak sampai, jadi 19 jadinya ya, 19, 19, terus garis yang berimpit, garis di skala Nonius yang berimpit dengan skala utama adalah di angka 7, di antara angka 7 dan 8, jadi 75. Hasil pengukuran adalah 19,75 ya,
19,75 mm. Nah, demikian anak-anak. Nah, selanjutnya anak-anak, bagaimana cara mempergunakan alat ukur yang lain yang disebut dengan micrometer screw. Nah, micrometer screw juga mempunyai dua skala. Ini skala yang Bapak putar ini adalah yang disebut dengan skala Nonius yang Bapak putar. Nah, sedangkan ini yang di dalam ini yang di dalam ini adalah skala utama. Nah, ini yang diputar, ini skala Nonius. Yang di dalam, yang diam itu adalah skala utama. Nah, biasanya alat ini, micrometer screw ini dipakai untuk mengukur ketebalan. Nah, Bapak sekarang akan mengukur ketebalan ini koin yang Bapak bawa. Nah, ini masukkan di sini terus diputar ke kanan. Nah, putar ke kanan. Ya. Nah, diputar ke kanan. Nah, ini juga ada alat penguncinya. Ini kunci. Ya. Nah, kita lihat sekarang skala berapa yang ditunjukkan di utama. Nah, di utama ditunjukkan di angka 2 ya, di angka 2 berapa ini? Di angka 2, nah terus angka pada skala Nonius yang lurus dengan ini garis yang ada di skala utama. Di sini ada, nah ini di skala utamanya. Nah, di skala utamanya nih garis ini yang lurus dengan skala Nonius itu ada di angka 10. Nah, artinya hasil pengukuran ketebalan daripada koin ini adalah 2,10 mm. Nah, ini di Noniusnya angka 10 yang lurus dengan garis yang ada di skala utama. Ya gitulah anak-anak cara mempergunakan micrometer screw. Ya, demikianlah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahami bagaimana cara mempergunakan alat-alat ukur yang sederhana untuk mengukur panjang seperti mistar, terus mistar geser, dan micrometer screw. Demikianlah anak-anak, dan selamat belajar.